Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fendi Effendi. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang hal apa yang harus kita perhatikan dalam kepengurusan pindah penduduk. Jadi teman-teman, dalam melakukan pindah penduduk, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui di mana tempat kita pindah. Karena dengan kita mengetahui di mana tempat kita pindah, maka pemerintah desa atau staf yang melakukan pengisian formulir itu dapat membantu teman-teman mengisi formulir tersebut. Kemudian, hal yang mutlak yang harus teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman melakukan kepengurusan surat pindah, tentu teman-teman harus melampirkan beberapa dokumen dasar. Dan tentu di dokumen dasar ini lampirkan dari KK, KTP, akta, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar yang sering digunakan dalam kepengurusan surat pindah itu yaitu KK dan KTP. Terus ketika teman-teman telah melampirkan KK dan KTP, maka pihak pemerintah desa akan membuatkan formulir surat pindah teman-teman. Jadi setelah teman-teman memiliki surat formulir pindah teman-teman, maka teman-teman bisa melakukan membawa formulir pindah teman-teman ke desa tempat teman-teman pindah. Jadi yang pertama yang harus teman-teman garis bawahi bahwa ketika kita melakukan surat pindah, mengapa kita harus mengetahui jelas tempat kita pindah. Kriteria-kriteria dalam surat pindah itu ada beberapa macam. Yang pertama, apakah kita pindah dalam tingkat desa, apakah kita pindah dalam tingkat kecamatan, dan apakah kita pindah dalam tingkat kabupaten kota dan luar negeri. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan pindah antar desa, maka formulir yang teman-teman buat di tingkat desa itu langsung kita bawa ke tingkat desa dengan catatan desa yang tempat kita tinggal atau tempat kita pindah adalah desa dalam satu kecamatan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membawa formulir pindah teman-teman ke kecamatan untuk ditandatangani. Kecuali ketika kita melakukan pindah antar kecamatan, kita harus melakukan tanda tangan di kecamatan desa kita sebelumnya. Setelah itu kita melapor ke desa tempat tujuan kita tinggal atau tujuan tempat kita pindah. Kemudian setelah itu kita melapor, maka pemerintah desa tersebut akan membuatkan formulir permohonan KK yang kemudian kita akan melakukan tanda tangan ke kecamatan tempat desa kita pindah. Setelah itu kita bisa melakukan perubahan KK atau perubahan alamat dalam KK kita. Jadi teman-teman, pada saat kita melakukan pindah antara kabupaten kota, tentu berbeda lagi mekanisme yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah setelah kita memperoleh atau kita mendapatkan formulir dari tingkat desa, maka kita akan melakukan tanda tangan di tingkat kecamatan. Setelah kita melakukan tanda tangan formulir surat pindah kita di tingkat kecamatan, maka kita melapor ke tingkat kabupaten kota. Ya, setelah kita melakukan laporan untuk masuk ke tingkat kabupaten kota, maka di kabupaten, tepatnya di Dinas Dukcapil, Dinas Catatan Sipil, akan melakukan pembuatan surat pindah ke kabupaten kota atau provinsi di tempat teman-teman pindah. Jadi untuk jenis kepindahan antar tingkat kabupaten kota dan provinsi itu sama-sama harus melalui Dukcapil. Setelah kita melampirkan dokumen kita yang telah kita bawa dari kecamatan menuju ke Dukcapil, dalam hal ini kabupaten kota, maka di Dukcapil maka akan diterbitkan surat pindah kita ke tempat kabupaten kota atau provinsi tempat tujuan kita. Jadi untuk kepengurusan surat pindah dari kabupaten kota mungkin agak lebih banyak tahapnya timbang kita melakukan surat pindah antar kecamatan dan antar desa. Jadi teman-teman, mungkin sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara kita melakukan kepengurusan surat pindah untuk di tingkat desa. So buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini, jika ada yang belum berkenan, jika ada hal-hal yang belum paham oleh teman-teman, silahkan terterakan di kolom komentar dan kita akan melakukan diskusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.